Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tidurnya tadi malam teman-teman semua? Tahu-tahu nanyain tidur ya. Oke, izin nih saya panggil teman-teman ya, karena mengingat usia kita itu ternyata tidak terpaut atau tidak terpaut terlalu jauh ya. Karena aku gen milenial dan teman-teman semua di sini mungkin gen Z ya. Kenalan dulu boleh atau pantun dulu nih? Oke. Mata bisa melihat bintang, sudah lama tak berjumpa sobat. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nur Hayani, tapi teman-teman bisa panggil saya Ayah. Hari ini izinkan saya mengosongkan diri untuk sharing dan mengumpulkan banyak cerita dalam tema kita hari ini, membangun generasi cerdas dan bijak kekinian. Oke, teman-teman di sini siapa yang punya sosial media? TikTok, Instagram, X, atau ada yang masih aktif di Facebook? Boleh banget di-share ya. Sekarang itu dikit-dikit pasti ke ponsel. Fakta juga nih membuktikan nih, orang lebih tenang ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Bener nggak? Iya bener kan ya. Nah, ternyata dunia yang dinamis ini memang nggak bisa ketebak alurnya. Tiba-tiba kita harus diminta untuk pintar nggak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Buat teman-teman yang kelahiran 2000-an, pasti sudah sangat bergantung dong ya dengan gadget. Tapi apa aman buat teman-teman semua? Laporan Profil Internet Indonesia 2025 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat pada semester 1 2025 jumlah pengguna internet nasional mencapai 229,43 juta jiwa. Banyak banget ya. Dan mayoritas pengguna mengakses internet untuk media sosial, komunikasi, dan mencari informasi melalui perangkat mobile. Pengguna internet didominasi generasi muda, generasi Z menyumbang 25,54%, diikuti milenial 25,17%, dan generasi Alpha 23,19%. Generasi Alpha sudah ikutan ternyata menyumbang ya. Dengan sebegitu masifnya penggunaan internet, tentu akan ada juga resikonya. Baik, tentu. Buruk, sudah pasti juga ada. Teman-teman boleh share dong pengalaman teman-teman nih dalam penggunaan internet. Boleh ceritain hal baik apa yang pernah ditemuin, dan sebaliknya juga pasti ada hal buruknya dong ya. Hal buruk apa nih yang pernah didapetin juga? Lalu kenapa sih kita harus pandai dan bijak memakai sosial media? Sebagai generasi yang hidup di era digitalisasi, kita tentu harus cerdas dan bijak dalam memahami literasi yang ada di digitalisasi. Beragam informasi dalam genggaman, bayangkan teman-teman, betapa penuhnya isi kepala kita ini. Semua berita, cerita, bahkan hiburan itu bisa kita dapat dalam waktu bersamaan. Bagaimana sih kita bisa membedakan info yang ini salah atau info yang ini benar gitu? Jangan sampai kita tuh jadi penyumbang sharing hoax gitu. Yang tahu-tahu kita dapat hoax dari dia gitu. Jangan sampai. Hanya satu kuncinya, baca, rajin membaca. Jangan pernah malas membaca, telusuri pesan yang kita terima sebelum jempol kita ini menekan tombol bagikan. Baca terlebih dahulu, baca dari berbagai sumber, pelajari dan kuasai dulu informasi yang diterima, baru kemudian kita bisa pede untuk sharing. Gimana? Ada yang mau sharing lagi tentang pengalaman di sosial medianya? Nggak ada kayaknya ya, karena udah cepet banget nih. Tahu-tahu udah berlalu aja 30 menit ya. Biasanya butuh waktu berhari-hari nih buat bahas tema kayak gini nih. Oke, kalau dari saya pribadi, cerdas dan bijak itu adalah pilihan. Teman-teman bisa memilih untuk menjadi cerdas dan bijak ketika berseluncur di sosial media. Tidak ada pilihan lain, kita harus menjadi generasi yang cerdas dan bijak di era digitalisasi saat ini. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh banget ya DM Instagram saya di @ayanurhayani. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman terima dan kita bisa sama-sama menjadi generasi cerdas dan bijak kekinian.